Kita hidup di era yang terus bergerak, penuh dengan situasi dan tantangan yang tak henti menguji. Generasi muda kita, para santri di pesantren, adalah amanah terbesar kita. Mereka adalah calon pemimpin, ulama, dan inovator masa depan yang akan membawa obor kebaikan di tengah masyarakat. Namun, membimbing mereka bukanlah tugas yang mudah. Di tengah gempuran informasi, perubahan nilai, dan dinamika sosial yang cepat, bagaimana kita memastikan mereka tumbuh dengan karakter yang kuat, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang mumpuni? Bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai kepesantrenan yang luhur dengan semangat kepramukaan yang adaptif dan relevan? Untuk menjawab tantangan ini, kita tidak bisa berhenti belajar. Pembinaan kepramukaan yang berkualitas membutuhkan pemahaman yang mendalam, inovasi, dan kemampuan adaptasi yang terus diasah. Naratama dasar adalah masa pengembangan tahapan proses setelah mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan lisensi resmi pelatih pembina pramuka yang secara berkala diprogramkan oleh kuartir cabang. Mendapatkan surat latih SHL dasar, dan tentunya SHL adalah surat kewenangan melatih yang diterbitkan oleh kuartir cabang. Bersamaan dengan didapatkannya SHL, pelatih tersebut berhak mendapatkan tanda hak latih. Siapkah Anda menjadi bagian dari perubahan ini? Bersama saya, Fitria Nur Rosyida, selamat datang di Paparan Naratama Dasar. Kompetensi yang diharapkan bagi peserta Naratama Dasar adalah mampu mengembangkan pemahaman tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, program pembinaan anggota muda dan anggota dewasa Gerakan Pramuka. Pun demikian, mampu menguasai metode pelatihan dan menerapkannya dalam kursus, serta mampu membuat rencana melatih dan menerapkannya dalam praktik melatih. Perjalanan 6 bulan ditempuh untuk mengejawantahkan materi pokok, materi tambahan, pengembangan diri, dan tentunya mempercantik gugus depan. Materi pokok berisi tentang semua kegiatan kepramukaan, diawali pertemuan rutin dengan pelatih pembimbing yang dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Kemudian, pelatihan pengelolaan sampah kepada pembina pramuka, pelatihan dan pendampingan pembina dalam pendidikan karakter, pelatihan pengasuhan positif bagi pembina pramuka. Untuk materi tambahan, di luar kegiatan wajib kepramukaan, diantaranya menjadi narasumber di seminar pramuka FKIF Universitas Surya Kencana Cianjur, narasumber di OPDK Kuaran Cibember, menjadi narasumber perjusa FKIF Universitas Surya Kencana Cianjur, diseminasi pengasuhan positif bersama Sivitas Akademi YPI Al-Hanif Cileber Cianjur. Pengembangan diri saya fokuskan pada peningkatan kompetensi sebagai seorang pembina, yaitu pelatihan menulis Puslit Bank Cianjur, Kokoreh sesi 1, 2, dan 3, studi kediklatan Pusdiklat Cap Cianjur. Di antara akhir, namun bukan akhir, adalah mempercantik gugus depan. Muara akhirnya adalah murid bagaimana bisa berbagi praktik baik, sedangkan di gugus depannya sendiri masih acak-acakan. Oleh karena itu, saya mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi pembina sebagai pembimbing calon pramuka Garuda. Adanya program Soca Mencrang, sinergi orang tua calakankan anak. Menjadi seorang pramuka Garuda bukan hanya tanggung jawab anak dan sekolah, ada sinergi orang tua di sana. Kami berkolaborasi membentuk segitiga emas agar generasi hebat tercipta. Kemudian, saya pun melakukan pendampingan calon pramuka Garuda secara langsung. Oleh karena itu, mengikuti Naratama Dasar ini menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Bukan pula sekedar mendapatkan tanda hak latih, tapi lebih dari itu. Ini semua adalah pembuktian bahwa seorang pelatih harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pelatih yang sensosif, yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas diri demi melahirkan generasi santri yang berkarakter Pancasila,
berjiwa pramuka, dan berlandaskan iman.